Hari ini kami sedang berada di SMK Negeri 10 Kota Bandung. Kami sedang mengikuti program guru tamu sebagai dari program pembelajaran di SMK 10 untuk konsentrasi keahlian produksi film. Ketika kami datang ke SMK 10, kami mengikuti bagaimana proses praksi pengajar, yaitu guru tamu dari praktisi dunia perfilman, yaitu seorang Dicky Chandra. Kita sudah mengenal sendiri seorang Dicky Chandra ada sebagai aktor, budayawan yang sudah cukup dikenal. Ya, harapan kami dari proses guru tamu ini dari praksi mengajar industri bisa mentransformasi ilmu terkait dengan bagaimana kegiatan dari pembelajaran produksi film, bagaimana siswa mencintai, berkreasi, berinovasi untuk menciptakan karya-karya yang terkait dengan produksi film itu sendiri. Kelompok itu di dinas, terus kalau saya baca, itu ada zaman dulunya itu ada Belanda menghukum. Hari ini saya jadi guru tamu di SMK 10. Yang dulu namanya kalau nggak salah SMK Karawitan apa-apa, atau sekolahnya adik-adik saya, Sule, Oni, Ogi. Saya udah beberapa kali sih emang ngajar jadi guru tamu di SMK, dan ya nggak terlalu deg-degan karena udah biasa dan karena memang ada beberapa hal yang perlu dan patut disampaikan. Saya jadi habisnya pola ajarnya seperti itu. Apa yang diajarkan oleh kampus di sana adalah bagaimana membuat sebuah film. Dari beberapa tempat yang pernah saya ngajar, dari pertanyaan-pertanyaan murid, saya rasa anak-anak di sini jauh lebih fokus, lebih concern. Saya bisa menilai tersebut dari materi pertanyaan yang mereka sampaikan, hampir rata-rata berbobot. Jadi ya saya termasuk yang paling bahagia lah gitu kan. Karena awalnya saya sempat curiga bahwa anak-anak ini masuk ke SMK karena memang pengaruh teman atau diperintahkan orang tua atau mungkin hal-hal yang lainnya. Kalau melihat seperti ini sih optimis, memang mereka punya hope, punya keinginan sendiri untuk terjun ke broadcast, dan kalau udah diniatkan karena keinginan sendiri akan lebih mudah untuk bisa mencapai kesuksesan ke depan. Kami sedang menyeleksi SMK sebanyak 300 yang harus diberi bantu di program yang sama. Kebetulan di 2002 termasuk SMK. Yang pertama banget itu saya pengen tahu dulu, di antara kalian sudah tahu nggak apa yang akan kalian, apa yang diciptakan atau hope kalian ke depan mau jadi apa? Udah tahu semua atau ada yang nggak tahu? Yang nggak tahu ada nggak? Artinya kita jangan berharap sama yang lain-lain, berharaplah pada kita diri sendiri. Itu yang paling utama. Yang penting tadi hope, harapan dulu. Jadi jangan putus harapan. Kalau sekarang masih bingung ke depan, sekarang lah mulai mencari banyak harapan. Rata-rata orang sukses itu adalah orang-orang yang mampu mencintai apa yang dikerjakan di hari itu. Hari ini kalian pelajar, cintai pelajarannya, cintai sekolah kamu, cintai posisi kamu hari ini sebagai pelajar, cintai itu. Kamu artis suka saya jelas ya Pak? Kesulitannya ya saya memang tidak punya step yang tepat dalam hal mengajar, lebih banyak memberikan informasi yang saya ketahui saja, yang pernah saya alami, dan terutama memberikan ruang harapan buat mereka, karena setiap anak harus punya hope, harus punya harapan ke depannya. Baru mereka akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau harapannya sendiri nggak ada, ya mereka pasti malas-malasan kerja. Jadi ruang saya lebih kepada mengisi itu, bukan memberikan pelajaran teknis tentang bidang-bidang tertentu. Karena cintalah seseorang bisa menjadi sukses. Karena harapanlah seseorang mau belajar. Yang berikutnya adalah teamwork. Ini yang paling penting. Tidak ada satu film sinetron yang bisa dikerjakan sendiri oleh satu sutradara doang, oleh satu DOP doang, oleh satu penulis doang. Tapi harus kerjasama bagaimana merancang sebuah tim. Saya mau tanya Pak, ya. Sutradara perempuan di Indonesia apakah punya posisi yang lebih bagus? Karena biasanya kan sutradara di Indonesia itu laki-laki, terus juga ditempatkannya wanita itu di job desk perfilman biasanya di wardrobe, make up. Tapi kalau sebagai sutradara apakah jauh lebih bagus? Nggak lihat laki-laki perempuannya sih ya. Wirausaha apa segala macam. Saya sih nggak lihat laki perempuan sama aja kok. Yang harus dilihat itu adalah bagaimana cara dia memimpin, bagaimana cara dia membuat sebuah inovasi. Nah,
nggak ada beda laki-laki perempuan gitu kan. Guru tamu sangat penting sih, sangat pentingnya karena dia akan mengimbangi pola ajar guru reguler. Saya nggak tahu guru reguler di sini seperti apa. Nah, guru reguler itu harus satu, dia akademisi sehingga dia tahu step by step apa yang harus diajarkan. Anak-anak harus tahu sejarah film, anak-anak harus tahu sutradara, aktor dari luar, dari Indonesia yang memang memiliki prestasi yang patut dicontoh. Anak-anak juga harus tahu tentang teknis dan segala macam. Nah, guru-guru tamu itu lebih kepada memberikan bumbu. Jadi makanan wajibnya adalah dari guru reguler. Guru tamu itu harus menjadi pelengkap dari keberadaan guru reguler. Siapa yang bisa membentuk karakter perfilman Indonesia ke depan? Kalianlah yang muda-muda ini. Jadi kalian sudah harus mulai membangun sekarang bagaimana menciptakan karakter film Indonesia yang menjadi mimpi kalian ke depan. SMK Negeri 10 Bandung. Ketika Diki Chandra mentransfer ilmu terkait dengan dunia pada peserta didik di SMK Negeri 10 Kota Bandung, saya mendapat pelajaran sangat bermakna. Ternyata dalam satu kesatuan pekerjaan itu kita tidak bisa maju sendiri, istilah Superman. Tapi kita di sini bekerja dalam tim, lebih kepada super tim. Ya, makan waktu. Ini akan berpengaruh pada pembiayaan syuting. Karena semakin luas syuting semakin lengkap. Rasanya diajarin sama Kang Diki Chandra itu seru. Selain kita dikasih banyak materi soal perfilman, Kang Diki Chandra juga banyak ngelawak-ngelawak, terus banyak berinteraksi sama kita. Jadi nggak ngebosenin. Yang paling nempel di aku sih itu soal hope dan love. Jadi apapun yang mau kita lakuin, itu kita harus punya harapan, keinginan kita untuk ingin menjadi apa. Terus juga kita harus mencintai job desk atau sesuatu yang emang hobi kita, yang emang kita kuasai. Menurut aku dengan mendatangkan guru-guru tamu itu menambah semangat aku juga, terutama yang udah punya nama kayak Kang Diki Chandra. Itu kan aku jadi kayak, wah, aku harus jadi dia nih gitu. Awal perjalanan aku di sini masuk ke jurusan ini, awalnya karena suka menulis, buat cerita gitu. Terus juga ikut ayah syuting-syuting karena udah bakat gitu, hobi di perfilman, apalagi di belakang layar gini. Terus aku nemuin SMKN 10 yang punya jurusan broadcasting dan film. Jadi aku ngerasa kayak, wah, kayaknya aku cocok nih di sini. Sekolah TK dan PGRI dan cukup terkenal. TK karena satu-satunya TK yang pada saat ini masih ini cuma saya yang Senang banget bisa diajar sama Kang Diki Chandra. Soalnya bisa dapat gambaran gitu dari pengalaman-pengalamannya. Dijelasin juga kan tentang job desk-nya, kayak bener-bener semuanya dirinciin, jadi kayak lebih jelas lagi, terus tahu hal-hal yang belum pernah dipelajarin di sekolah gitu, kayak gitu. Kalau cita-cita sih mungkin jadi makeup artist ya, soalnya punya bakatnya di situ gitu. Setelah dari SMK kayaknya bakal lanjutin ke kuliah dulu. Rata-rata monoplot kan. Plotnya cuma ceritanya si Agus dan si... Hari ini aku rasain seneng banget karena bisa diajarin langsung sama Kak Diki tentang penyutradaraan, penokohan, dan artistik. Tapi yang paling aku terapin tentang mencari talent itu nggak harus dari orang yang terkenal, tapi dari orang yang biasa-biasa pun bisa menjadi talent yang bagus. Asalkan dia memiliki kemampuan akting yang baik dan kerjasama tim yang baik. Menurut aku tentang program guru tamu ini bagus karena membuat kita lebih menambah pengetahuan lagi. Karena kalau dari materi guru tidak terlalu cukup kalau menurut aku. Materi yang disampaikan. Siap ya? Siap? Nama saya Slamet Heriadi. Saya Kepala SMK Negeri 10 Bandung. Dan syukur alhamdulillah bahwa kami hari ini kedatangan guru tamu, seorang aktor, seorang public figure yang sudah
tidak asing lagi, yaitu Diki Chandra. Beliau ternyata orang Sunda Tulen, orang Sunda Pituin, kelahiran Tasikmalaya, dan ketika datang di SMK Negeri 10 Bandung, itu betul-betul begitu akrab dan memberikan wawasan bagi peserta didik kami, khususnya di konsentrasi keahlian, yaitu produksi perfilman. Ada dua kata kunci yang beliau sampaikan, yaitu ketika kita akan sukses, ingin sukses di masa depan, jangan lupa yaitu hope, harapan, dan love, yaitu cinta. Dua kata kunci itu yang tentunya apabila ini bisa dilakukan dan bisa dijalani oleh peserta didik, itu akan berdampak sangat signifikan bagi perkembangan dan juga meraih cita-cita mereka sebagai peserta didik khususnya di konsentrasi keahlian produksi film. Beliau atau Kang Diki Chandra banyak memberikan materi penguatan tentang bagaimana seorang direktur, kemudian penulis naskah, dan sebagainya. Karena beliau adalah seorang yang memang sudah menjalankan profesinya, jadi apa yang disampaikannya itu bukan teori lagi, tapi kenyataan-kenyataan yang tentunya bagi peserta didik kami sangat menginspirasi untuk memantapkan pilihan bakat dan passion mereka untuk menjadi apa ketika terjun di produksi film ini, begitu. Harapan saya, harapan kami, harapan SMK Negeri 10 Bandung kepada peserta didik, khususnya konsentrasi keahlian produksi film, manfaatkan kehadiran guru tamu dengan sebaik-baiknya, simak apa yang menjadi materi dan juga wawasan-wawasan guru tamu, yang tentunya mereka itu adalah seseorang yang bergelut di bidangnya, menjadi praktisi, yang sudah memadukan antara teori dengan praktek, yang sudah merasakan kesuksesan dari apa yang guru tamu itu sudah lakukan. Main gitar, taruhannya saja. Gua pikir lah latihan itu juga kan. Nama saya Ovi Solehatun, saya Kepala Program Keahlian Broadcasting di SMK Negeri 10 Bandung. Hari ini saya kedatangan aktor Diki Chandra untuk menjadi guru tamu di konsentrasi perfilman. Kesan saya melihat Kang Diki secara langsung dan melihat di TV itu tidak jauh berbeda. Yang pertama, orangnya menyenangkan, kemudian berwawasan luas, baik di bidang film maupun di bisnis perfilman. Respon anak-anak saat mengikuti kegiatan guru tamu dengan Kang Diki sangat antusias, kemudian bersemangat gitu ya, karena dengan adanya guru tamu diberikan warna-warna lain atau kompetensi lain yang menunjang pada bidang perfilman. Asal kalian kan, ya harus tahu tuh, kadang-kadang bilang malas. Kan Negeri 10 Bandung. Kang Diki menjadi guru tamu di SMK Negeri 10 itu sangat menyenangkan. Antusias dari anak-anak juga sangat terlihat dari ekspresinya. Mereka juga tertawa ketika Kang Diki memberikan ilmunya, sharing ilmunya. Suatu kemanfaatan Kang Diki bisa menjadi guru tamu di sini. Jadi sharing ilmunya sangat enjoy.